Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran dan keyakinan negatif. Dikutip dari buku 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Quran oleh Majid Ubaid Al-Hafiz. Pikiran negatif baik berasal dari orang tua, guru-guru kita, bos perusahaan tempat kita bekerja, televisi dan masyarakat. Pikiran-pikiran tersebut menjelma menjadi keyakinan negatif, kemudian berubah menjadi keyakinan yang salah tentang kekuatan otak kita yang sebenarnya. Keyakinan-keyakinan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian kita. Ciri khas ini kemudian melahirkan berbagai macam alasan. Yang pertama, aku tidak mampu menghafal karena aku sudah tidak muda lagi. Aku tidak bisa menghafal karena daya ingatku lemah. Aku tidak mampu menghafal dikarenakan kedua orang tuaku. Keduanya tidak memotivasikan aku untuk menghafal. Mereka juga tidak mengikutkan aku dalam halakoh tahfiz. Aku tidak mampu menghafal karena sekolah tidak mengajariku untuk menghafal. Subhanallah. Setiap nikmat yang ada pada diri kita akan ditanyakan oleh Rob kita pada hari kiamat nanti. Dalam suatu hadis qudsi disebutkan, lalu dia memberitahukan nikmat-nikmatnya dan lalu dia mengakuinya. Jadi masing-masing nikmat hanya akan berubah menjadi debu yang berterbangan. Maka tidak menggunakan kemampuan otaknya lebih dari 1%. Apakah sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengubur kepuasan yang negatif tersebut? Hendaknya kita mengetahui dengan ilmu yakin bahwa proses mengingat terjadi hanya kurang dari 1/1000 detik. Proses mengingat terjadi hanya kurang dari 1/1000 detik. 1/1000 detik adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh unsur-unsur yang membentuk daya ingat, yaitu melihat, mendengar, mencium, dan berinteraksi. Penemuan ini didapatkan ketika para ahli fungsi sistem saraf Benjamin Libet dan Bertram Feinstein di Mount Zion Hospital di San Francisco melakukan penelitian terhadap otak dengan alat yang merekam gelombang otak. Pada waktu itu, mereka berhasil menyingkat tentang waktu yang dihabiskan oleh otak dalam merekam pengetahuan. Jadi, ingatan Anda tentang kalimat atau hakikat yang Anda dengar atau Anda baca itu muncul dengan sangat cepat. Dan itu benar-benar akan terjadi sebelum Anda sadar bahwa Anda mengetahui pengetahuan tersebut. Dua ilmuwan di atas sudah menyingkap fakta bahwa pengetahuan terkadang bisa masuk ke otak dalam waktu 1/1000 detik. Dinukil dari Google bagaimana Anda melipat gandakan kekuatan otak Anda, karya Jan Bernstein. Ada banyak orang yang menganggap aneh ketika saya mengatakan kepada mereka bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menghafal satu lembar mushaf dalam waktu 7 menit atau kurang dari itu. Padahal sebetulnya otak manusia hanya butuh kurang dari 1/1000 detik untuk melakukan itu. Riset daya ingat juga menetapkan bahwa hal yang serupa bagi kegiatan mengingat ini akan berlangsung selamanya. Otak manusia menyimpan setiap pengalaman dan kenangan yang pernah melintas dalam kehidupan manusia. Di dasarnya setiap kejadian yang ditemui oleh manusia akan tersimpan, baik suara, gambar, maupun perasaan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kisah para salaf yang menjadi tanda kekuasaan Allah dalam menghafal. Pertama, kisah Imam Syafi'i letakkan tangannya untuk menutupi mushaf agar apa? Agar hafalan satu halaman tidak berbaur dengan halaman yang berhadapan dengannya. Imam Hambal bin Hambal hafal jutaan hadis, Imam Bukhari hafal 100.000 hadis sahih dan 200 juta hadis dhaif. Badi'us Zaman Al-Hamzani hafal 100 bait hanya dengan mendengar satu kali, dan kalian juga bisa membacanya dari akhir hingga awal secara baik. Imam Al-Halamah Abul Hasan An-Naisaburi menghafal tafsir yang berjumlah 30 jilid. Beliau menulis kitab tafsirnya itu dari hafalannya. Masya Allah. Beberapa contoh ilmuwan muslim dalam menghafal dan mempunyai hafalan yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.